Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, kita tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan semangat serta keistiqomahan untuk menjalankan rangkaian ibadah Syiyam kita atau ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan pasti datang setiap tahunnya. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah ketika bulan suci Ramadan itu datang, kita masih menjumpainya atau masih diberikan kesempatan oleh Allah. Oleh karena itu tentunya kita harus secara maksimal berusaha bagaimana kita mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan secara maksimal untuk melaksanakan rangkaian ibadah di dalamnya. Walaupun semua kita merasakan bahwa situasi dan keadaan bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan segala keterbatasan-keterbatasan. Tetapi tidak menyurutkan, artinya semangat kita untuk tetap menjalankan variasi dari kegiatan-kegiatan ibadah di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau bulan Ramadan ini diumpamakan sebagai satu momentum kesempatan kita melakukan training atau pelatihan-pelatihan. Kita sudah menjalani hampir sudah atau bahkan sudah 2/3 sudah kita lewati. Tinggal 1/3 dari bulan Ramadan ini yang tentunya kita harus bisa maksimalkan. Sebab yang menjadi tolok ukur keberhasilan ibadah kita, keberhasilan kita di dalam melaksanakan kegiatan program-program di bulan Ramadan, tentunya tolok ukurnya tidak pada hari ini. Semangat yang kita miliki pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, tentunya itu harus kemudian bisa berlanjut dan kita aplikasikan, yaitu pasca sesudah Ramadan. Jangan sampai kita ini hanya kemudian dianggap sebagai hamba Ramadhani, tapi bukan hamba Rabbani. Kalau hamba Ramadhani artinya selama di bulan Ramadan ini kita benar-benar menghamba kepada Allah secara totalitas, secara maksimal. Tapi setelah Ramadan
apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak berbekas, tidak kita lanjutkan, tidak kita pertahankan. Nah, itu berarti kita hanya menjadi hamba Ramadhani, bukan menjadi hamba Rabbani. Kalau yang namanya hamba Rabbani, hamba Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, semangat kita untuk beribadah kepada Allah artinya selalu terlihat. Nah, oleh karena itulah tolok ukur keberhasilan dari ibadah kita selama di bulan Ramadan ini adalah bagaimana pasca atau sesudah Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau di dalam perintah puasa dan kemudian sudah jelas dan tegas, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu target. Ada satu target yang ingin kita capai, yaitu derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang memberikan kriteria, yang memberikan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang berkaitan dengan bagaimana dia melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ketika bulan suci Ramadan, semua kita artinya mempersiapkan diri dengan untuk mempersiapkan melaksanakan rangkaian ibadah, maka akan terlihat tolok ukur keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan rangkaian ibadah selama bulan Ramadan bisa dilihat dalam ayat atau surat Ali Imran dari ayat 133 sampai 136. Itu bisa dijadikan cermin. Karena ibadah di dalam bulan Ramadan ini, di situ kita diperintahkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Bahwa di situ kita diserukan wasari'u, bersegeralah kalian ila magfiratin, menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan juga bersegeralah kalian menuju kepada surga. Di mana surga itu disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti apa karakter dan ciri orang-orang yang bertakwa, khususnya setelah dia mengikuti pelatihan dan ibadah selama bulan suci Ramadan? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah akan tumbuh kesadaran dan kemampuan atau kemauan untuk berbagi rezeki terhadap sesamanya. Yunfikuna fis sarra wad dharra, menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah karuniakan, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi semangat dan kemauan untuk berbagi tidak menunggu kalau dia kaya. Saya mau berbagi nanti kalau sudah kaya. Tapi orang yang bertakwa, dia tetap menumbuhkan kemauan dan semangat untuk berbagi, dan tentunya sangat kondisional sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Yang kedua, karena di dalam ibadah Ramadan ini adalah latihan untuk pengendalian diri. Wal kadhiminal ghaidha. Yang kedua adalah untuk meningkatkan di situ kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya. Karena orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang dalam setiap dia ikut misalkan turnamen. Apakah itu tinju ataukah dia gulat. Tetapi di sini ternyata orang yang kuat itu adalah orang yang kuat mengendalikan hawa nafsu. Hakikat dari ibadah di dalam bulan Ramadan ini adalah kita diasah untuk bisa supaya meningkat kekuatan atau kemampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau kita berbicara tentang hawa nafsu, sebagai kelengkapan manusia itu dikatakan manusia
karena pada dirinya memang mempunyai yang namanya potensi yang berupa hawa nafsu. Hawa nafsu itu tetap dibutuhkan selama manusia hidup, sehingga bukan untuk dihilangkan atau dimatikan hawa nafsu, tetapi dikendalikan. Nah, puasa Ramadan inilah mengajarkan kepada kita supaya kita mempunyai kekuatan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya di situ wal kadhiminal ghaidha, tanda orang yang berhasil di situ akan terlihat kekuatan di dalam mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian di samping itu, di dalam hubungan dan pergaulan manusia itu terkadang akan terjadi perselisihan, terjadi perdebatan, terjadi kesalahan antara salah satu dengan yang lainnya. Antara saudara dengan saudara, antara seseorang dengan tetangganya, seseorang dengan temannya. Nah, sehingga di sini karena ibadah Ramadan dalam rangka juga artinya membentuk pribadi orang yang bertakwa. Orang yang kuat mengendalikan hawa nafsunya, tapi juga sekaligus dituntut punya kekuatan juga untuk bisa memaafkan kepada manusia. Bisa memaafkan kepada manusia. Nah, tidak hanya orang itu artinya dituntut untuk meminta maaf, tetapi orang yang di sini di dalam Al-Quran lebih banyak bahwa orang yang pemaaf kepada manusia. Ada satu riwayat yang di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majelis, beliau kemudian mengatakan kepada yang hadir, sebentar lagi datang ke tengah-tengah kita seseorang yang namanya sudah tercantum sebagai ahli surga. Namanya sudah tercantum sebagai ahli surga. Nah, kemudian datanglah ada seseorang yang kemudian bergabung di majelisnya Rasulullah. Hal yang semacam ini ternyata diulang dalam beberapa hari. Makanya ada kemudian salah satu di antara sahabat yang memperhatikan dan kemudian penasaran, karena setiap kali orang yang hadir ini Rasul mengatakan atau dengan mendahului ucapan seseorang yang namanya sudah menjadi ahli surga akan datang ke tengah-tengah kita. Makanya kemudian sesudah artinya pertemuan di majelis itu, seorang sahabat ini kemudian meminta izin supaya diperkenankan untuk menginap di rumahnya. Maksud dan tujuannya sahabat yang minta izin menginap di rumahnya ini adalah ingin melihat secara langsung sebenarnya ada amalan-amalan apa yang dilakukan dalam keseharian. Sehingga beberapa kali ketika dia mau masuk ke majelis Rasulullah, Rasul mengatakan dia termasuk yang ahli surga. Pada waktu malam, apa yang dilakukan oleh sahabat ini ternyata tidak ada yang istimewa. Sama seperti yang dilakukan oleh sahabat yang menginap di rumah itu. Tidur, kemudian bangun, dan pada akhir atau sepertiga akhir malam bangun, sholat malam, dan kemudian melakukan apa yang juga dilakukan oleh sahabat ini. Sehingga dalam kesimpulannya seakan-akan tidak ada hal yang istimewa. Nah, kemudian setelah sehari, 2 hari tidak ada sesuatu yang istimewa yang pada sahabat ini, kemudian sahabat yang menginap ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah sahabat yang engkau maksudkan namanya sudah tercantum sebagai ahli surga padahal orangnya masih hidup di dunia? Apakah sahabat si fulan ini? Betul. Ya Rasulullah, saya sudah menginap
minta izin menginap di rumahnya. Saya perhatikan tidak ada sesuatu yang istimewa. Apa yang dia lakukan dalam mengisi waktunya hampir sama dengan apa yang kami lakukan, yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian karena penasarannya, nah ternyata bertanya. Sebenarnya, nah jadi kemudian mengaku kepada sahabat itu, sebenarnya aku menginap di rumahmu ada sesuatu yang aku penasaran. Sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa ada seseorang yang namanya sudah tercantum sebagai ahli surga. Ternyata itu adalah kamu. Tetapi selama 2 hari aku menginap di rumahmu, tidak ada sesuatu yang istimewa yang kamu lakukan. Hampir sama dengan apa yang sudah biasa aku lakukan. Saya yakin ada sesuatu yang saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Nah, ternyata sahabat yang namanya sudah tercantum sebagai ahli surga ini selalu dia melakukan sebelum dia tidur, dia itu selalu mengevaluasi, mengingat perjalanan kehidupan dia dalam sehari. Jadi apa kira-kira khususnya yang berkaitan dengan masalah hablum minan nas? Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan masalah hablum minan nas, maka kalau ada orang yang dia menzalimi atau orang yang menyakiti, dia langsung memaafkan sebelum orang yang menzalimi atau menyakiti itu meminta maaf kepadanya. Jadi tidak pernah pada dirinya itu menyimpan perasaan dendam. Tidak pernah dia itu menyimpan perasaan untuk membalas sakit hatinya. Dia sanggup memaafkan sebelum orang yang menzalimi ini, artinya dia meminta maaf. Nah, jadi wal afina aninas, sifat pemaaf kepada manusia. Kalau kita melihat kadang-kadang ada orang yang dia mengatakan saya tidak akan memaafkan dia. Sebelum dia datang kepada saya minta maaf. Nah, ini ada orang yang seperti itu. Atau ada juga bahkan yang lebih ekstrim. Bahkan saya tidak akan memaafkan dia 7 turunan. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Jadi pada dasarnya ketika seseorang itu sulit untuk memaafkan kepada orang lain, pada saat itu ibaratnya ada bom waktu yang disimpan di dalam hatinya. Dia tetap akan menjadi beban dalam hidupnya. Nah, oleh karena itulah kita dengan ibadah di bulan Ramadan ini, salah satu barangkali yang memang harus kita upayakan bagaimana kita ini kuat, mampu, artinya pertama mengendalikan hawa nafsu kita, dan kemudian bagaimana kita menjadi hamba Allah yang pemaaf kepada sesama manusia. Insya Allah dengan kita secara bersungguh-sungguh di dalam menjalankan rangkaian ibadah Ramadan ini, nanti buah dari ibadah puasa kita akan bisa terlihat, karakter dan ciri-ciri orang bertakwa itu akan terlihat pada kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah-langkah kita dengan ibadah selama bulan suci Ramadan ini akan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah, orang yang bertakwa. Sehingga kita bisa memperoleh dan mendapatkan, artinya tujuan dari pelaksanaan ibadah Ramadan ini yaitu untuk menggapai derajat muttaqin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.